Salam sejahtera Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kita berbahagia hari ini memasuki hari Rabu 9 Februari 2022. Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 5 ayat 27 sampai 32. Terlebih dahulu mari kita berdoa. Di pagi yang indah ini ya Tuhan, dalam rasa syukur kami datang di hadapan-Mu, mengaminkan kasih dan berkat-Mu. Terima kasih untuk hari baru anugerah-Mu, untuk nafas hidup yang Tuhan anugerahkan. Kami bersama-sama sebagai anak-anak Tuhan menjalani hari ini dalam anugerah-Mu. Kami mengawali dengan membaca dan dibaca oleh firman-Mu, layakkan kami. Roh Kudus Tuhan terangi kami, agar ketika kami membaca firman-Mu kami sungguh dikuatkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Injil Lukas pasal 5 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-32. Demikian. Lewi pemungut cukai mengikuti Yesus. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya. Dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Amin, firman Tuhan. Ikutlah aku menjadi tema perenungan kita hari ini. Undiko urunduna. Seorang guru bertanya kepada muridnya, "Jika kalian sedang bermain bola, lalu ada orang yang tidak kalian kenal mengajak kalian mengikutinya, apa yang akan kalian lakukan?" Seorang murid menjawab, "Tentu kami tidak mau, karena kami tidak mengenalnya." Yang lain menjawab, "Kami kan sedang asik bermain bola, tentu kami tidak mengikutinya." Lalu sang guru kembali bertanya, "Lalu bagaimana? Jika dia Tuhan, apakah kalian akan menolaknya juga?" Murid-murid terdiam, tak bisa menjawab. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seorang pemungut cukai atau pajak sedang bekerja di rumah cukai. Sangat sibuk menghitung uang yang dibayarkan orang-orang. Namun seketika juga ia meninggalkan pekerjaannya ketika Tuhan Yesus memanggil dan mengajaknya untuk mengikutinya. Ini suatu bentuk ketaatan mutlak yang ditujukan oleh si Lewi, si pemungut cukai. Ia punya pekerjaan, tetapi tidak jauh lebih penting daripada ajakan Tuhan. Tuhan Yesus punya otoritas untuk mengajak siapapun termasuk seorang berdosa yang bertugas sebagai pemungut cukai. Sekalipun orang lain tidak senang, terlebih ketika Tuhan Yesus makan bersama dengan mereka di rumah Lewi, tetapi Tuhan punya otoritas untuk mengajak siapapun untuk mengikutinya karena dia datang untuk memanggil orang berdosa agar mereka bertobat. Ayat 32 pembacaan kita. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dalam keberdosaan kita, Tuhan memanggil kita seperti Lewi. Ia tidak peduli siapa kita dan bagaimana kehidupan kita. Ia tidak peduli dosa apa yang telah saudara lakukan, yang telah kita lakukan. Tetapi ia mau kita datang kepadanya, memohon ampun, menjawab atau merespon. Pertanyaannya, bagaimana respon kita? Apakah kita akan bergegas meninggalkan dosa kita, dosa yang sungguh membelenggu kita dan mengikut Tuhan?
atau justru tetap asik dengan dosa kita? Tuhan mengatakan, ikutlah aku. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, di pagi yang indah ini firman-Mu menyapa kami. Ikutlah aku. Terima kasih Roh Kudus Tuhan terangi kami, agar kami sungguh sadar sebagai anak-anak Tuhan, sebagai kaum bapa, kaum ibu, pemuda-pemudi dan anak-anak. Dalam keterbatasan kami, dalam dosa kami Tuhan memanggil untuk datang kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, layakkan kami semua, topang kami, agar sebagai anak-anak Tuhan, kami sungguh taat dan mengikuti perintah Tuhan dalam kehidupan beriman. Terima kasih Bapa di sorga. Hari ini kami bersama-sama memohonkan berkat Tuhan untuk seluruh warga jemaat. Di tengah-tengah pelayanan jemaat Rama Tuhan, Engkau hadir menguatkan, meneguhkan, memberkati bagi setiap keluarga yang bersyukur atas pertambahan usia setahun lagi. Tuhan lengkapi sukacita, berkati di dalam seluruh kehidupan jemaat-Mu. Kami bersyukur Tuhan telah menyertai Majelis Gereja Toraja Jemaat Rama sehingga peneguhan, penatua dan diaken boleh berlangsung di hari Minggu 6 Februari 2022. Terima kasih Tuhan untuk setiap yang Engkau panggil. Tuhan memperlengkapi dalam tugas dan tanggung jawabnya. Kami mohon berkat Tuhan untuk seluruh jemaat dalam pekerjaan mereka masing-masing dalam tanggung jawab satu persatu. Engkau kekuatan dan gembala yang baik. Hadirlah Tuhan menguatkan, mengokohkan dan meneguhkan sehingga seluruh keluarga, seluruh jemaat tetap dalam kasih dan berkat Tuhan. Kami bersama-sama berdoa ya Tuhan, memohon pimpinan-Mu untuk seluruh keluarga, seluruh jemaat yang bergumul karena duka cita. Tuhan, kami berdoa untuk keluarga besar dari almarhumah Carlota R. sampai Lintin Lebang, orang tua dari Ibu Rima. Tuhan, Engkau sumber kekuatan dan penghiburan sehingga Pak Roy dan Ibu Rima tetap dikuatkan bersama keluarga besar. Kami berdoa, Tuhan kuatkan dan hiburkan keluarga besar dari Nyonya M. Biring. Tuhan memanggil orang tua terkasih dari tengah-tengah keluarga. Kami percaya kekuatan dan penghiburan Tuhan nyatakan bagi orang tua kami, bagi seluruh keluarga besar, agar dalam menghadapi duka ini Tuhanlah kekuatan dan gembala yang baik. Kami terus berdoa, Tuhan menguatkan dan menghibur Dr. Eta Andi Ilolo Lete. Tuhan terus menguatkan dan meneguhkan dalam masa-masa duka. Tuhan memanggil Bapak TR Andi Ilolo dari tengah-tengah keluarga. Kami berdoa untuk keluarga Ibu Anna Tampang, ibunda dari Ibu Berta Kendek. Tuhan memanggil dari tengah-tengah keluarga, dan kami berdoa untuk Ibu Julius Dengen. Tuhan memanggil Bapak Julius Dengen dari tengah-tengah keluarga. Tuhanlah sumber kekuatan dan penghiburan. Bapa kami di sorga, masih ada beberapa yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu. Engkaulah sumber kekuatan dan penghiburan. Kami bersama berdoa untuk seluruh jemaat yang saat ini dalam proses pemulihan. Tuhan berkati Saudara Aceh Talane yang sedang mempersiapkan diri untuk di kemoterapi.
Kami berdoa untuk Bapak Yunus Lampung Salu dalam proses pengobatan. Kami berdoa untuk anak kekasih kami Septiani atau Wiwi yang menjalani operasi bagian tangan. Tuhan menguatkan dan menopang. Kami berdoa untuk Ibu Peter Tena, Saudara Noviani Matu, Bapak Pendeta Kristoporus Sampetoding. Kami berdoa untuk saudara kekasih kami Stefani Lambe, anak mantu dari Ibu Lince Sipi. Kami berdoa untuk Bapak Yakobus Pagiling, Diaken Desiane Lusito, Nyonya Martin Bale, Bapak Daniel Lupang, Heni Bungin, Bapak Yusuf L. Samben, Penatua Nyonya Selvi Silambi, Saudara Teresia, Bapak Yusuf L. Samben, Nyonya Yohana Bura, Nyonya Hermin Bongga, Bapak M. Pasalongan, Nyonya D. Palayukan, Bapak Musa Tina, Nyonya Ludia Saloko, Nyonya Luciana Sareong, Saudara Naftali Minna, Ibu Matilda Timisela, Nyonya Margareta Sarah, Bapak Eli Roy Kapo, Ibu Ludia Parello, Nyonya Ludia Kandola, Bapak Karel Paranoan, Nyonya Margareta Kobong atau Nenek Arfan, Oma Keti, Saudara Liliani, Bapak Agustinus Aparangan, Bapak Filipus Silambi, Nyonya Naomi Martin Bunga, Bapak Oni Eslak Burlawal, Bapak Yusuf Rante, Nyonya Simon Tando, Ibu Giring Kalak Suso, Bapak Niko Duma, Ibu Bondang Lande, Nyonya Matius Ruru, Nyonya Dorce Tumembo, Nyonya Esther Sainuddin, Nyonya CH Dengen, Nyonya Ludia Sonda, dan yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu. Tuhan, Engkau sumber kekuatan dan kesembuhan. Kami berdoa untuk seluruh pelayanan di tengah-tengah jemaat Rama. Tuhan berkati pemerintah, bangsa dan negara kami. Tuhan menolong, memberkati secara khusus di tengah-tengah pergumulan di Kota Makassar. Kami mohon pimpinan Tuhan untuk penyebaran COVID saat ini yang sementara kami gumuli. Tuhan kuatkan dan topang seluruh jemaat agar terus menjaga protap kesehatan. Peliharakan kami Tuhan, berkati kami semua, sambut kami yang datang dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.